terhubung dengan pengamat hubungan luar negeri Pak Teguh Reza Syah. Selamat pagi. Selamat pagi, salam dari Bandung. Oke, dari Bandung. Dari Bandung, saya dari Jakarta. Kita ngomongin sesuatu yang agak jauh nih, Pak Teguh. Soal Pilpres Baik, Amerika Serikat. Nah, kita Indonesia sebagai negara di dunia ini, seberapa pengaruhnya sih secara signifikan kalau misalkan nanti Pilpres ini selesai dan si A jadi presiden atau si B jadi presiden? Seberapa besar pengaruhnya buat Indonesia? saya pikir sebagai negara ya, kita tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri Amerika Serikat. Kita sangat menghargai proses demokrasi yang terjadi di sana dan kita akan bersinergi dengan siapapun presiden tersebut pada level kerjasama bilateral, kerjasama regional maupun kerjasama internasional. Karena bagaimanapun juga hubungan kita dengan Amerika Serikat sudah sangat lama dari tahun 1949 dan sejak itu memang ada turun naik. Tapi bagaimanapun kita harus mengakui dia adik kuasa kan. Dia punya banyak sekali jaringan internasional, dia banyak memimpin organisasi internasional, dia mengelola keuangan dunia yang luar biasa, dan juga dia banyak memiliki lembaga-lembaga internasional dan pangkalan-pangkalan militer. Jadi intinya Amerika Serikat itu sangat penting bagi Indonesia, juga sangat penting bagi dunia. Dan kita akan siap bekerja sama dan sesuai dengan kerangka yang kita punya adalah Comprehensive Strategic Partnership yang sudah berumur 1 tahunan, yang itu menjadi yardstick ataupun penentu apakah hubungan bilateral ini berjalan dengan baik atau tidak pada level politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Oke, ternyata walaupun bisa dikatakan ya signifikan, tapi hubungannya memang antara iya dan tidak begitu ya, tergantung dari apakah memang benar-benar ada hubungan secara langsung dengan Indonesia. Nah, bicara soal tadi Pak Teguh bilang bahwa Amerika Serikat ini karena sebagai warga dunia, tentunya juga sebagai negara adidaya sangat berpotensi untuk menciptakan perdamaian ataupun juga malah membuat tanda kutip rusuh begitu ya. Nah, ini situasi globalnya kan lagi panas ya. Di Timur Tengah ada perang, kemudian Ukraina Rusia juga belum juga selesai. Amerika Serikat bisa dikatakan punya andil di sana. Nah, menurut Anda, Pilpres 2024 ini seberapa jauh nantinya hasilnya akan meredam konflik yang ada di dunia ini yang banyak orang bilang bisa saja akan memicu perang dunia ketiga? Memang kita bisa menjawab hal ini dari pengamatan kita atas tema kampanye selama 2 minggu terakhir ya. Ini adalah tema yang sangat sengit, di mana isunya adalah geopolitik, geostrategis, geoekonomi, kemudian kawasan Timur Tengah, kawasan Afrika, dan juga kawasan Indo-China, dan terutama sekali Rusia, Ukraina. Dari pidato tersebut itu kelihatan sekali Trump, dia ingin melakukan revisi atas kebijakan dilakukan oleh Biden dan Harris selama ini, di mana dia katakan bahwa kalau yang terpilih adalah Harris, maka Harris itu akan lunak dalam urusan imigrasi. Maka Harris tidak tahu apa yang harus diperbuat dengan NATO, kemudian dengan kawasan Indo-Pasifik, dan juga tidak tahu bagaimana menangani masalah krisis di Timur Tengah. Tapi juga itu kalau versi Trump ya. Jadi intinya adalah apa yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini Biden dan Harris itu akan dirubah secara struktural dari kalau dalam pandangan Trump itu minus menjadi netral dan netral menjadi plus. Dan ini yang akan mengagetkan. Tapi kalau Harris yang menang walaupun dengan selisih angka yang sangat tipis, itu tetap akan ramai karena diperkirakan Trump akan melakukan banyak kritik, mulai kritik penggunaan IT yang tidak benar, kemudian penerobosan dari luar negeri yang mempengaruhi suara pemilih, kemudian juga ada manajemen pemilihan yang menurut Trump itu tidak profesional, dan juga penghitungan yang tidak profesional. Jadi bagaimanapun juga Indonesia akan mengikuti saja apapun hasil pilpres di sana. Tapi untuk Harris itu jawaban kita adalah business as usual. Jadi kita sudah banyak kerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat, dan biasanya Harris itu adalah seseorang yang sangat mengandalkan hukum. Kita lihat dari sejarah hidupnya, dia pernah jadi jaksa agung dari wilayah negara bagian, kemudian dia juga pernah menjadi penasihat hukum, kemudian dia banyak sekali terlibat dalam negosiasi Amerika Serikat dengan negara lain sebelum dia masuk ke politik. Jadi untuk itu saya perhatikan Harris akan sangat berhati-hati dengan hukum internasional. Dia tidak akan gegabah seperti Trump yang dimana kalau Trump berpikir kalau putusan saya buat hukum akan mengikuti, tapi Harris sebaliknya, hukum itu saya amankan dulu, saya bereskan dulu, kemudian begitu masuk politik saya akan berkonsultasi dengan mitra-mitra saya di seluruh dunia, dan setelah saya yakin baru saya akan memimpin Amerika dan juga memimpin dunia. Jadi konstruksinya berbeda. Kalau Trump adalah output oriented dan Harris adalah process oriented.
Oke, tentunya kita akan melihat nanti ya seperti apa hasil pemilu presiden kali ini dan nanti seperti apa juga eh, keputusan luar negeri atau politik luar negeri yang akan dihadirkan. Kami akan ngobrol lagi, tapi kita mau lihat peta dulu, Pak Teguh. Ini ada sedikit perubahan dari yang sudah masuk. Wow, masih unggul Donald Trump dengan 95 electoral vote. Ini ada di sejumlah negara bagian yang warna yang tadinya hanya memperoleh 3 electoral vote, sekarang sudah 35 electoral vote yang diraih oleh Kamala Harris. Masih unggul jauh 60 electoral vote. Donald Trump kita lihat di Massachusetts ini 11 electoral vote yang diraih oleh Kamala Harris. Kemudian Connecticut ini dengan 7 electoral vote yang diraih oleh Kamala Harris. Kemudian ada di mana lagi ini? Kamala Harris, Rhode Island, 4 electoral vote yang berhasil diraih Kamala Harris. Nampaknya Kamala Harris masih berada di pesisir timur Amerika ya. Maryland sudah menyelesaikan dengan 10 electoral vote untuk Kamala Harris. Dan kita lihat lagi, ini South Carolina untuk kemenangan Donald Trump dengan meraih 9 electoral vote. Ya, nampaknya kita lihat lagi bergeser ke Tennessee, ada 11 electoral vote yang diraih oleh Donald Trump di sana. Alabama, 9 electoral vote untuk Donald Trump. Dan seperti Mississippi, ini juga sudah selesai dengan 6 suara elektoral untuk Donald Trump. Florida ini juga sudah selesai ya, ada 30 electoral vote dan ternyata dimenangkan oleh Donald Trump. Inilah yang membuat Donald Trump langsung melejit ke angka 95. Oklahoma 7 electoral vote. Kalau kita lihat dari perolehan saat ini, Donald Trump unggul dengan 95 electoral vote dan berhasil menguasai Florida dengan 30 electoral vote yang cukup besar di Amerika Serikat. Kamala Harris masih 35, tapi ini tentunya masih jauh dari garis finish, bisa dikatakan demikian, karena masih banyak sekali negara bagian yang belum melakukan menyelesaikan perhitungan suara. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Pak Teguh Reza Syah. Pak Teguh, kalau kita lihat dari apa yang terjadi di dunia terkait dengan peperangan, salah satu yang juga menjadi sorotan adalah di daerah Timur Tengah. Israel sebagai mitra yang bisa dikatakan cukup dekat dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat ini sangat endorse gitu ya Israel. Nah, kemarin ini baru saja tiba-tiba mengganti Menteri Pertahanannya di saat Amerika Serikat sedang ada hajat besar Pilpres. Kalau menurut Anda, apa sebenarnya yang sedang yang coba dinyatakan oleh Israel terkait dengan penggantian Menteri Pertahanan ini? Kalau terjadi pergantian pejabat ya, apalagi pada saat kritis ini, seperti ini, itu jawabannya ada 2. Pertama adalah jawaban ke dalam dan jawaban keluar. Jawaban ke dalam itu adalah pengakuan bahwa sekarang perang itu sudah tidak berujung. Kemudian juga dapat dikatakan Israel itu dapat dikatakan menang dalam peperangan, tapi kalah dalam pertempuran. Kemudian juga tidak jelas apakah perang ini akan berlanjut kemana. Kemudian Israel tampaknya juga sudah mulai bingung karena Gaza belum selesai, Lebanon belum selesai, Iran belum selesai. Pada saat yang sama juga dia sangat tergantung pada supply materi-materi perang yang tergantung dari Amerika Serikat. Dia tergantung pada perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat seperti Lockheed Martin, Raytheon, kemudian juga tergantung pada komposisi dari Senat dan Kongres dan juga negara bagian. Jadi intinya adalah ada pengakuan dari Israel secara nggak langsung bahwa dia kelabakan di dalam perangnya saat ini. Di pada saat yang sama dengan dia menunjuk seorang Menteri Pertahanan baru, ini juga suatu sign kepada dunia bahwa Menteri Pertahanan ini siap berinteraksi, siap bernegosiasi dan juga siap berkomunikasi mencapai keputusan dengan Menteri Pertahanan yang ada di dunia. Dan karena itu diharapkan bagi Amerika Serikat ini merupakan suatu angin baik
Harapan Israel ini yang angin baik bahwa kalau kemarin Menteri Pertahanan saya itu sifatnya adalah hawk itu adalah burung nazar Amerika Serikat, maka sekarang adalah namanya dove atau burung merpati. Jadi ini adalah isyarat yang dikirimkan kepada Amerika Serikat dan kepada dunia. Kalau dulu pemerintahan kami itu terkesan itu adalah burung nazar, maka kedepannya itu adalah burung merpati yang membuka simpul-simpul perdamaian. Tentunya Amerika Serikat, saya juga belum tahu siapa nanti Menteri Pertahanan dari Amerika Serikat, tapi paling tidak ini menunjukkan kesan terjadi perubahan dalam kepemimpinan di Israel. Oke, apakah ini artinya nanti akan bisa meredam peperangan yang ada di Timur Tengah? Tidak, karena di Israel yang menentukan itu adalah Benjamin Netanyahu. Jadi walaupun reputasi dia sekarang sedang turun dan juga ekonomi Israel sedang babak belur saat ini, tapi dia tidak ada pilihan lain selain melanjutkan perang itu. Tentunya dengan hasil dari suatu perang itu kan bermacam-macam. Mungkin kalah di pertempuran tapi menang di negosiasi, kemudian kalah dalam suatu negosiasi misalnya dengan Timur Tengah tapi menang dengan negosiasi di level dunia. Jadi ini sangat kompleks, tapi bagi Israel ini merupakan suatu penyadaran bahwa sekarang tidak bisa bermain-main lagi, dan sejak lama dia berharap Trump yang menang karena Trump itu kebijakannya sudah jelas. Trump itu tidak abu-abu lagi seperti Harris maupun seperti Biden, tidak. Trump itu dari awal berani menentukan posisi, saya akan mendukung Israel misalnya, atau saya akan bersikap keras pada Israel, karena bagaimanapun juga Trump itu kan tidak ingin dianggap sebagai part of the problem. Trump ingin dikenal sebagai part of the solution, dan untuk itu, untuk menjadi bagian dari solusi, dia juga sudah melihat di PBB itu perbandingan suaranya sudah dahsyat sekali. Semakin banyak negara-negara di dunia yang mengakui Palestina, sebagai banyak negara-negara dunia di Majelis Umum PBB itu sangat mengharapkan tercapainya two-state solution, dan dari 170-an negara di Majelis Umum ini itu sebagian besar sudah mengatakan bahwa kita hendaknya Israel itu kembali kepada hasil United Nations Security Council yang di masa lalu yang memerintahkan kembali kepada batas tahun 71. Jadi ini adalah hal-hal yang akan menjadi pikiran Donald Trump kali ini, bahwa dia punya potensi memenangkan Israel, tapi juga dia punya potensi untuk menjadi penghancur perdamaian di dunia tersebut. Ini baru di Timur Tengah. Kalau di Ukraina lain lagi ceritanya. Tentunya Trump akan sangat bingung karena dia menghadapi suatu meja yang penuh dengan krisis, dan Amerika Serikat adalah negara kunci di situ. Dan ini tentunya menjadi perhatian bagi negara-negara di dunia. Misalnya untuk Indonesia, tentunya kita juga berharap bahwa kita akan menjadi negara yang berperan penting dalam penyelesaian perdamaian di Timur Tengah, dan juga kalau Pak Jokowi pernah mengatakan akan membuka ruang dialog, maka ruang dialog ini harus diisi oleh pemerintahan baru Indonesia juga dengan langkah-langkah konkret, karena kita harus mengambil manfaat dari siapapun yang terpilih sebagai presiden Amerika Serikat nanti. Nah, terkait dengan perang yang ada di Israel, tadi kan Anda mengatakan juga di PBB itu sudah makin banyak negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina, mengakui kemerdekaan Palestina, dan mencoba untuk melawan Israel. Nah, begitu juga dengan masyarakat di Amerika Serikat, makin kemari makin banyak sekali aksi-aksi yang dilakukan oleh warga negara Amerika Serikat yang mendukung Palestina, kemerdekaan Palestina, untuk menghentikan perang di Israel dan juga Palestina di Gaza. Nah, kalau Anda melihatnya untuk pemilu 2024 ini, kalau kita tadi Anda katakan bahwa Donald Trump ini sangat-sangat keras begitu ya, dan akan bisa jadi akan mendukung Israel untuk terus melakukan peperangannya. Dilihat dari situasi banyaknya masyarakat yang mulai mendukung Palestina di Amerika Serikat, apakah menurut Anda ini merupakan salah satu yang membuat Donald Trump ini suaranya turun cukup drastis di survei beberapa waktu terakhir? Memang Trump unggul kalau sudah berbicara soal hubungan internasional. Dia bukan hanya punya ide, tapi juga dia pernah melakukan ide tersebut, dan dia punya kemampuan mengkritisi pemerintahan Biden-Harris ini. Kalau dalam Trump, kalau menurut istilah Trump itu tidak berkualitas. Malah kalau ada kasus ini semakin menguat, maka Trump itu akan mengatakan ini adalah salahnya Anda semua memilih Harris. Nah, itu kan. Pada saat yang sama juga Trump sudah mengerti bahwa
tim kampanye dia itu dahsyat berdasarkan riset, dan mereka punya riset yang seringkali lebih awal hasilnya daripada riset yang yang dikeluarkan oleh lembaga di Amerika Serikat. Trump juga sudah lihat bahwa walaupun pemerintah Amerika Serikat mendukung Israel secara habis-habisan, namun di banyak negara di dunia itu sudah mulai ada kesepahaman antara pemerintah mereka dengan rakyat, di mana rakyat ini sangat diuntungkan dengan adanya citizen journalism, di mana mereka bisa melihat bahwa kebijakan pemerintah mereka itu seringkali bertolak belakang dengan kehidupan kemanusiaan yang ada di Palestina maupun di Lebanon tersebut. Jadi di dunia, terutama sekali di benua Amerika, kemudian juga di negara-negara NATO, negara-negara Uni Eropa, itu sudah terlihat kecenderungan bahwa pemerintah sudah semakin keras, karena pemerintah kalau nggak keras maka dia akan berlawanan dengan aspirasi masyarakatnya, dan dengan demikian ada potensi pemerintahan itu akan jatuh pada periode selanjutnya. Jadi ini adalah yang Trump amati. Jadi tampaknya Trump juga akan sangat berhati-hati. Jadi kita kuncinya nanti adalah pada pidato pertama Trump itu, apa yang akan dilakukan dengan Israel. Karena tentunya Trump berpikir, janganlah sampai saya mendukung Israel habis-habisan, tapi kepemimpinan saya tergerogoti. Karena bagaimanapun dunia sudah melihat bahwa kombinasi Cina dan Rusia itu adalah luar biasa, itu benar-benar menyaingi kepemimpinan global Amerika Serikat. Dan juga Trump sudah sanggup mendata bahwa di Amerika Serikat itu masyarakatnya sudah sangat kritis. Kita lihat misalnya kalau ada sidang-sidang sarjana itu mereka yang membawa poster untuk mendukung Palestina kemudian melawan Israel itu sudah terang-terangan. Bahkan masyarakat Amerika Serikat sendiri yang selama ini terbuai untuk mendukung Israel habis-habisan sudah mulai sadar kalau misalnya Zionism itu bukanlah Jewish. Jadi ini adalah hal-hal yang membuka mata Trump bahwa oke, dia mendukung Israel karena sejarah, tapi dia juga harus realistis, karena tentunya dia berpikir untuk urusan Timur Tengah ini, apakah saya akan dianggap part of the problem or part of the solution. Dan untuk itu dia sangat berhati-hati. Dan hati-hatinya ini semakin dahsyat karena di dalam negeri Amerika Serikat sendiri sudah timbul kekuatan-kekuatan masyarakat yang semakin keras. Mereka tahu bahwa kerusakan perang yang terbesar itu adalah pemboman dilakukan oleh Israel, dan pemboman itu dilakukan lewat pesawat-pesawat tempur Israel, misalnya F-14 Tomcat, F-15 Eagle, kemudian F-16 Fighting Falcon, kemudian juga F-35. F-35 ini adalah pesawat siluman, dan masyarakat Amerika Serikat sudah mulai tahu bahwa penyebab ini semua adalah military industrial complex atau mesin-mesin atau industri-industri perang Amerika Serikat yang mendukung Israel habis-habisan. Sudah mulai ada anggota masyarakat yang merusak fasilitas di perusahaan-perusahaan besar tersebut. Misalnya kerusakan sekecil apapun di perusahaan-perusahaan strategis tersebut, mulai dari listrik yang tidak masuk, air yang terganggu, kemudian masuknya cairan-cairan ke ruangan yang kedap suara, kedap cahaya, itu akan berdampak sangat besar. Apalagi saat ini ada 5 unit F-35 yang rusak di Israel. Jadi hal ini akan membuat Trump berpikir, kalau misalnya saya bisa menekan Israel untuk damai, tapi dalam kerangka Israel itu tetap jaya, maka itu yang mungkin akan dilakukan. Maka ini adalah suatu debat teoritis di Pentagon, di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, apa yang dilakukan dengan Israel. Donald Trump ini memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Rusia. Apakah ini artinya nanti akan menjadi pendingin ketegangan yang ada di Ukraina dan Rusia? Kemungkinan besar begitu ya, karena secara teori ini namanya kan chemistry ataupun idiosinkratik ya. Dua tokoh ini kalau berbicara itu sama-sama karakternya gitu, sangat terbuka dan tidak perlu mendapat briefing dari staf-staf yang lain. Kemungkinan besar akan ada penyelesaian dalam kasus Ukraina ini, tapi tentunya kan jangan sampai ada pihak yang kehilangan muka kan. Dan untuk itu jangan sampai ada pihak yang kehilangan muka. Ya tentunya kedua pihak, kalaupun misalnya Trump menang, sebelum pertemuan nanti berdua dengan Putin, tentunya Trump sudah menyiapkan tim pendahulu untuk berdialog dulu dengan Putin agar nanti penyelesaiannya itu benar-benar saling menguntungkan bagi Trump, menguntungkan bagi Putin, dan juga tidak membuat masalah ini semakin keruh di kelak kemudian hari, karena dampak perang ini sudah menciptakan pengungsi yang luar biasa keluar dari Ukraina. Kemudian dampak perang ini juga sudah sangat berdampak kepada energi dunia, kemudian juga sudah berdampak kepada harga-harga bahan pokok dunia. Apalagi saat ini
masyarakat di Amerika, di Eropa Barat itu selalu berpikir winter is coming. Kalau winter is coming itu harga-harga itu harus terjangkau, kemudian juga pemasukan energi itu harus bagus, dan suasana kebatinan masyarakat itu hendaknya hening dan khusyuk sehingga dapat memperingati Christmas night itu dengan penuh keharuan. Oke, itu tadi kalau kita bicara soal hubungan antara Amerika Serikat dengan Rusia. Nah, Amerika Serikat dengan Cina ini juga satu hal yang cukup menarik, bisa dikatakan demikian, karena kita tahu secara perdagangan ini adalah lawan begitu ya di dunia ekonomi. Tapi kita pernah tahu ketika Donald Trump itu menjabat sebagai presiden di 2016 sampai 2020, Trump ini membuat satu kerjasama begitu ya dengan Cina. Apakah jika nanti Trump terpilih di pemilihan presiden 2024 ini akan terulang hal ini? Memang kerjasama Amerika Serikat dengan Cina ini pelik ya. Kalau kita perhatikan bagaimana Trump bersikap pada saat dia masih menjadi oposisi, pada saat itu Trump belum jadi presiden, tapi Amerika Serikat masih dipimpin oleh Barack Obama. Trump dengan tegas mengatakan Barack Obama itu, kalau dalam maaf kalau saya sebut kata ini stupid ya, itu dia mengatakan Obama itu stupid karena sangat lunak kepada Cina. Kemudian juga karena lunaknya Obama tersebut, maka banyak negara bagian Amerika Serikat yang babak belur. Kemudian juga Trump mengkritisi bahwa di bawah pemerintahan Obama itu negosiasi itu selalu dimenangkan oleh Cina. Dan pada saat itu Trump terkenal dengan suatu statement yang mengatakan China, they have eaten our lunch. Dalam artian sepertiga kekuatan ekonomi Amerika Serikat itu sudah dikuasai oleh Cina. Tapi dalam kenyataannya Amerika Serikat juga harus realistis bahwa ternyata mitra dagang dia yang terbesar itu adalah Cina. Kemudian pada saat yang sama di satu sisi positif mitra dagang, di sisi yang lain juga ada hal-hal yang negatif. Misalnya kritik Donald Trump akan spionase ekonomi dilakukan oleh China. Kemudian juga Trump pada saat yang sama melakukan juga perang dagang atas China. Kemudian Trump melakukan banyak pelarangan pada industri-industri Amerika Serikat untuk jangan terlalu lama di China tapi pindah. Jadi ini secara teori ini unik. Ada cooperation, tapi juga ada competition. Jadi inilah yang melahirkan suatu teori namanya co-opetition. Jadi kombinasi dari cooperation dan competition. Tapi tentunya bagaimana selanjutnya yang terjadi, ya tentunya Trump juga lihat bahwa Cina ini secara ekonomi itu makin dahsyat. Kita lihat pagi ini misalnya dikatakan bahwa ternyata Cina itu untuk industri pertahanannya, industri satelitnya sangat mengandalkan chips yang dibuat dari Amerika Serikat. Maka tentunya saya tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan oleh Trump, karena kekuasaan Presiden Amerika Serikat itu adalah luar biasa. Bisa saja dia melakukan perang dagang versi kedua, bisa saja dia segera memberlakukan Trans-Pacific Partnership dengan persyaratan yang lebih lunak, tentunya dengan harapan negara-negara TPP itu lebih beragam. Tidak mustahil juga dia bisa juga melakukan pelarangan atau aktivitas Cina di Indo-Pasifik yang dianggapnya sangat berbahaya. Jadi Trump ini memiliki potensi yang luar biasa untuk membuat dunia ini menjadi lebih damai, juga potensi luar biasa untuk menjadikan dunia ini lebih kacau balau. Tapi tentunya Trump di usia yang sudah lanjut ini tentunya dia sadar sepenuhnya bahwa Amerika Serikat adalah negara besar, maka Amerika Serikat bertanggung jawab atas pertumbuhan dunia, perdamaian dunia, dan juga kehidupan yang lebih sejahtera di berbagai belahan bumi. Mungkin dia juga sadar bahwa ternyata berbagi dengan Cina itu juga baik, karena kalau ini menjadikan dunia lebih damai, lebih adil, kenapa tidak? Tapi tentunya kalau sikap lunaknya Trump sekecil apapun terhadap Cina itu akan sangat bikin sakit hati para industrialis Amerika Serikat, di mana mereka lihat bahwa sasaran-sasaran bisnis mereka itu mulai digerogoti oleh Cina. Jadi ini hal-hal yang sangat pelik yang Trump akan hadapi, karena Cina itu adalah faktor. Dalam hal ini keberhasilan dia merangkul Cina, dalam teori namanya to engaging Cina, itu sangat berpengaruh terhadap kepemimpinan global Amerika Serikat di masa depan. Ya, menarik ya. Satu sisi ada kooperatif, satu sisi ada kompetisi. Sementara ini kalau kita lihat dari usia, tadi Pak Teguh bilang bahwasannya ada kelihatan kebijaksanaan dari Donald Trump gitu ya. Nah tentunya ya kita sih berharapnya yang baik-baik saja gitu ya, apalagi untuk dunia secara keseluruhan. Kita akan coba lihat lagi informasinya, ada update lagi dari penghitungan suara di Pilpres Amerika Serikat. Kita lihat Kamala Harris yang menambah perolehan electoral vote-nya. Tadi terakhir 49, kita lihat ada 3 electoral vote yang diraih oleh Kamala Harris dari Delaware. Ini negara bagian yang
rata-rata kalau kita lihat warna biru ini di bagian timur ya, timur Amerika Serikat sudah mulai menyelesaikan penghitungan suara, tapi Demokrat saat ini baru ada di tempat-tempat yang kecil. Akhirnya Kamala Harris meraih suara cukup besar di Illinois. Illinois ini 19 electoral vote bertambah jadi 71. Semakin dekat dengan Trump, selisihnya sekarang 30 electoral vote. Nah, apakah nanti kita akan lihat pergerakannya seperti apa? Kalau kita lihat masih ada negara bagian yang besar seperti California dengan 55 electoral vote dan juga Texas 40 electoral vote. Kita kembali lagi ngobrol dengan Pak Teguh Reza Shah. Pak, ini kita bicara sekarang terkait dengan Indonesia. Kita tahu Presiden Indonesia yang baru, Pak Prabowo, akan ada rencana untuk mengunjungi Amerika Serikat. Nah, kalau Anda melihat dari selama ini hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat, kira-kira seperti apa nih nanti ke depannya? Kalau dari Pak Prabowo, ini mungkin lebih condong Harris atau Trump? Saya pikir Pak Prabowo ini orangnya kosmopolitan ya. Beliau berpendidikan internasional, juga pernah hidup di berbagai belahan bumi, dan sejak menjabat sebagai pimpinan partai politik, kemudian kementerian, dan juga saat ini sudah berinteraksi dengan banyak pengambil keputusan dunia. Saya pikir buat Pak Prabowo tidak masalah siapapun pemimpin Amerika Serikat tersebut, karena yang dilihat oleh Presiden Indonesia itu adalah bangsa dan negaranya. Dan Presiden itu simbol ya. Tapi ini akan unik bagi Amerika Serikat karena mereka akan berhadapan dengan Pak Prabowo yang mengerti Amerika Serikat itu luar dalam, mengerti budayanya, mengerti filosofinya, mengerti institusinya, dan saya akan bayangkan ini apakah nanti yang terpilih itu Harris ataupun Donald Trump, mereka akan sedikit bingung karena Pak Prabowo ini memiliki referensi yang luar biasa tentang Amerika Serikat, dan untuk itu ya tentunya ini adalah modal bagi Pak Prabowo karena kecanggungan itu sudah tidak ada lagi. Tentunya untuk memulai suatu negosiasi kan harus kenalan dulu, dan kenalan itu biasanya mencari referensi pribadi itu bagaimana, negaranya bagaimana. Kalau Pak Prabowo sudah melewati tahapan tersebut, maka beliau bisa langsung berbicara tentang comprehensive strategic partnership di aspek-aspek apa yang sedang dalam proses dan aspek-aspek apa yang perlu dioptimalkan ke depannya. Jadi kalau misalnya kan tahapan-tahapan negosiasi itu pertama kenalan dulu, kemudian identifikasi, kemudian baru stages of cooperation. Maka saya bisa dengan pengetahuan yang terbatas, saya bisa katakan bahwa kalau sekiranya Pak Prabowo ketemu siapapun dia, Kamala Harris maupun juga Donald Trump, tahapan introduction itu udah nggak perlu lagi. Kemudian karena beliau sudah memiliki pengetahuan mendalam tentang Amerika Serikat, juga beliau juga sudah melakukan evaluasi atas kerjasama dengan Amerika Serikat. Tentunya Pak Prabowo sudah akan berpikir what can be done next. Jadi itu yang akan jadi pemikiran Pak Prabowo, dan cara berpikir ini adalah sama dengan Amerika, karena bagi mereka itu mission itu harus accomplished, karena Trump itu sudah berjanji pada masyarakat Amerika Serikat bahwa ada target-target yang harus dia capai paling tidak dalam 100 hari pemerintahannya. Dan saya pikir Pak Prabowo tahu persis bagaimana istilahnya itu benchmarking dari suatu keberhasilan Presiden Amerika Serikat, dan juga tentunya Pak Prabowo juga punya target jangka pendek yang harus dinilai berhasil oleh Indonesia dan juga oleh dunia. Dan untuk itu akan ada kerja keras dari birokrasi Indonesia dan birokrasi Amerika untuk memadankan gitu, agar selain hubungan jangka panjang itu berjalan mulus, tapi masing-masing negara tersebut berhasil dalam jangka pendek. Dan ini tentunya istilahnya yardstick yang harus benar-benar dikuasai oleh birokrasi Indonesia dan juga birokrasi Amerika Serikat. Oke, Pak Teguh, ini terkait dengan tadi Anda mengatakan memadankan gitu. Tentunya masing-masing memiliki mission yang harus accomplish. Nah, kalau kita tahu Presiden Prabowo banyak sekali punya misi-misi untuk rakyat Indonesia ke 5 tahun ke depan, seperti misalkan makan bergizi gratis, kemudian ada soal penguatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang sampai 8%. Nah, melihat dari hubungan Indonesia dengan Amerika, ketika nanti misalkan Presiden Prabowo datang ke Amerika Serikat, tadi ya sudah dikatakan bahwa nggak perlu lagi pendekatan, bisa langsung to the point menyatakan apa yang bisa dilakukan gitu. Nah, menurut Anda apa ya kira-kira yang paling cepat bisa dilakukan oleh Pak Prabowo, dan ketika sekali bicara di awal dengan siapapun nanti akan menjadi Presiden Amerika Serikat ini langsung mendapatkan respon yang positif?
Pertama faktor kedekatan budaya ya. Saya bisa bayangkan Pak Prabowo itu akan dengan legowonya datang ke Gedung Putih, legowo juga datang ke State Department, kemudian legowo juga datang ke Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Secara psikologis beliau tidak akan memiliki hambatan karena elit-elit di sana saya yakin beliau sudah kenali. Kemudian juga informasi updating itu diperbaharui terus-menerus oleh kedutaan besar kita di Amerika Serikat. Jadi tampaknya saya perhatikan 5 menit pertama dari pertemuan Pak Prabowo nanti dengan Presiden siapapun tokoh Amerika Serikat itu tidak akan ada kekakuan. Mereka berdua bisa berbicara santai, tapi tetap konsepsional. Kemudian nanti begitu masuk ke dalam apa yang mereka bisa sharing, maka tentunya kedua negara harus punya payung hukum kan. Maka payung hukum itu adalah Comprehensive Strategic Partnership yang sudah setahun ini kita buat bersama Amerika Serikat. Itu ada pointers yang luar biasa itu. Misalnya kalau disesuaikan dengan tantangan Pak Prabowo saat ini adalah makan bergizi kan. Tentunya Pak Prabowo tahu bahwa Amerika Serikat pernah membantu Indonesia tahun 60-an dulu pada masa awal Orde Baru, di mana anak-anak SD di Indonesia yang seusia saya itu mendapat susu, kemudian mendapat makanan, mungkin kita di saat itu menyebutnya bulgur ya, tapi ternyata bulgur itu bagaimanapun juga bermanfaat bagi generasi saya. Tentunya Amerika Serikat sudah banyak memiliki referensi soal makan gratis untuk Indonesia seperti yang di masa lalu, dan tentunya beliau berdasarkan pengalaman beliau sendiri, kemudian berdasarkan pengetahuan tentang perlunya konsepsi makan gratis, makan bergizi bagi Indonesia, tentunya tidak sulit bagi beliau untuk meminta pandangan Amerika Serikat bagaimana makan gratis, makan bergizi itu nanti berhubungan langsung dengan IQ masyarakat Indonesia. Tentunya walaupun beliau akan berbicara soal makan gratis, tentunya beliau juga akan berbicara tentang bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Tentunya di sinilah bidangnya Amerika Serikat. Mereka bisa dengan mudahnya membagikan software untuk kurikulum SD, SMP, SMA dan juga hingga perguruan tinggi yang nanti bisa dipadankan dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia. Tapi kalau kita berbicara makan gratis, maka idenya itu adalah untuk anak-anak SD, SMP kan. Tentunya disitulah beliau akan mengatakan bahwa kita berbicara bukan hanya dalam aspek nutrisi, bukan hanya berbicara tentang aspek food security, tapi juga berbicara tentang intelektual. Jadi tentunya kalau Pak Prabowo ketemu pimpinan Amerika Serikat itu, maka biasanya akan melebar karena mereka tidak memerlukan seorang interpreter, karena seringkali interpreter itu memiliki keterbatasan kemampuan istilah itu sosiolinguistik dan psikolinguistik, sehingga seringkali tidak bisa menjelaskan dengan detail apa yang dimaksud. Tapi kalau Pak Prabowo dengan yang kemampuan bahasa Inggrisnya dan native speaker level itu tidak sulit berkomunikasi dengan mereka. Jadi maka tentunya akan dibahas food security, akan dibahas energy security, dan untuk yang namanya 8% pertumbuhan ekonomi itu memerlukan suatu rekayasa ekonomi, rekayasa sosial, rekayasa teknologi yang luar biasa. Dan untuk itu apa yang akan dilakukan ya tentunya Indonesia dan Amerika Serikat akan berbagi pengalaman. Karena 8% pertumbuhan itu adalah angka yang fantastis, makanya Amerika Serikat bisa memberikan bantuan-bantuan intelektualnya, misalnya dengan kerjasama antar kampus, kemudian kerjasama Bappenas Indonesia dengan lembaga RAND Corporation yang ada di Amerika Serikat. Karena bagaimanapun kalau kita benar-benar ngotot berbicara tentang target 8% pertumbuhan ekonomi itu dalam waktu singkat, ya tentunya terdapat banyak persyaratan teoritis kan. Misalnya kalau Cina menggunakan cara yang revolusioner, Indonesia di masa lalu menggunakan cara yang Cina revolusioner, Indonesia evolusioner, maka tentunya harus ada jalan tengah. Mungkin Pak Prabowo kemungkinan akan menawarkan suatu teori namanya evolusi yang dipercepat. Tentunya untuk evolusi yang dipercepat itu perlu change management. Dan kalau sudah berbicara change management, maka Amerika Serikat memiliki data komputasi yang luar biasa. Bagaimana istilahnya mengelola suatu pembangunan itu secara terencana, secara programatik, dan juga nanti jelas items-itemsnya di mana berada pada posisi planning, organizing, actuating, dan controlling. Dan untuk itu diharapkan ya Amerika Serikat bisa bersinergi dalam dua aspek tersebut, aspek ketahanan pangan, aspek ketahanan energi, dan juga aspek pertumbuhan ekonomi yang 8%. Ini sangat menarik nanti negosiasi mereka. Oke, Pak Teguh terakhir, singkat saja. Jadi kalau tadi kan harapan dari apa yang disampaikan oleh Pak Teguh itu dari Indonesia, dari sisi Indonesia, bahwa tampaknya banyak sekali kerjasama yang bisa dilakukan dengan Amerika Serikat. Tapi dari Amerika Serikat sendiri melihat dari kondisi ekonominya di Amerika yang banyak sekali terkuras untuk perang, apakah ini akan direspon positif
oleh pemerintah Amerika Serikat ketika Pak Prabowo hadir ke sana dengan membawa banyak sekali program. Walaupun tadi Anda menyatakan ya di tahun 60-an kita sempat memiliki pengalaman serupa. Amerika Serikat sadar. Misalnya seminggu terakhir mereka komplain, ini Indonesia ini kok maunya masuk BRICS, mau masuk BRICS itu apa? Dan saya juga perhatikan kedutaan besar Amerika Serikat di Indonesia, kalau ketemu dengan ilmuwan Indonesia itu temanya sama. Sampean ini kira-kira ini masuk BRICS itu mau kemana ujungnya? Di sinilah saya pikir kekuatan Indonesia, di mana kita bisa mengatakan saya masuk BRICS itu sebagai bukti daripada konsistensi saya dengan undang-undang dasar saya, dengan prinsip kebijakan luar negeri saya yang bebas dan aktif. Saya tidak kemana-mana, tetap di tengah, dekat dengan Anda, dekat dengan Rusia, dekat dengan Cina, dekat dengan Uni Eropa. Mungkin kata kunci dikatakan oleh Pak Prabowo nantinya adalah saya masuk BRICS itu karena this is my national interest, ini adalah sesuai dengan my constitution, tapi BRICS itu Anda kira-kira Anda juga harus beruntung dong saya masuk BRICS, karena saya bisa menjadi kekuatan yang mencegah BRICS itu menjadi kekuatan militer. Jadi BRICS akan tetap konsisten dengan prinsip-prinsip pembangunan ekonomi dan pembangunan dunia yang lebih berkesejahteraan. Jadi di situ kekuatan Pak Prabowo nantinya. Pada saat yang sama Amerika Serikat juga sadar dia perlu Indonesia, tapi juga Indonesia diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan standar Amerika Serikat. Jadi untuk itu tentunya Amerika Serikat meminta agar pemerintahan Indonesia itu lebih berbasis good governance, lebih berbasis pada konsep-konsep sustainable development goals, kemudian dalam prinsip-prinsip pemerintahannya itu berdasarkan good governance, dunia usahanya berdasarkan good corporate governance, dan juga perlunya pemberdayaan masyarakat umum, dan di sektor pemberdayaan masyarakat umum inilah maka Amerika Serikat bisa berperan tentunya dan tetap menghargai prinsip-prinsip kedaulatan Indonesia yang bisa dilakukan adalah lewat misalnya pemberdayaan UMKM Indonesia dengan peningkatan kualitas manajemen dan dengan peningkatan kualitas teknologi yang nanti ditangani bersama oleh Amerika Serikat dan oleh Indonesia. Oke, terima kasih banyak Pak Teguh Reza Syah terkait dengan obrolan kita mengenai Pilpres Amerika Serikat ini. Tentunya kita berharap ya, apa yang menguntungkan buat Indonesia itu semuanya bisa difasilitasi nanti dengan siapapun Presiden Amerika Serikat mendatang. Terima kasih Teguh Reza Syah, pengamat hubungan luar negeri. Nanti kita akan bahas-bahas lagi terkait dengan Pilpres Amerika Serikat ini dari sisi kebijakan.